Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Fajar Cahyadi, biasa dipanggil Kang Fajar. Saya owner dari Pro Sport Massage and Injury Recovery. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali melewatkan banyak hal ya. Apalagi kalau sudah bicara tentang investasi. Banyak di antara kita yang menginvestasikan hartanya, ya, menginvestasikan ilmunya, tapi melupakan investasi kesehatan. Karena ternyata nikmat terbesar di dalam kehidupan setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat. Dan oleh sebab itu sudah waktunya kita kembali menjalankan hakikat manusia tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan pola hidup sehat. Nah, pasca pandemi itu banyak sekali kita mendapati kawan-kawan para pengusaha yang menjalankan usahanya itu mengalami big bang karena ada perubahan baik secara algoritmanya, baik ataupun secara perkembangan bisnisnya. Dan ini mengakibatkan banyak kasus, banyak case di dalam kesehatan. Karena mau tidak mau, psikis seseorang itu erat hubungannya dengan kesehatan. Ya, sebagai contoh, misalnya kita lihat ketika omset turun, yang paling pertama itu akan dirasakan kepala pusing. Dan ternyata kepala pusing itu bukan hanya penyakit pusing aja ya, penyakit kepala, tapi pusing itu juga dibagi jadi beberapa karakter ya. Ada pusing di bagian depan, pusing di bagian tengah kepala, sampai pusing di area belakang kepala sampai ke pundak gitu. Jadi kalau pusing di bagian depan ternyata ada kaitannya dengan lambung. Nah, lambung ada kaitannya juga dengan pikiran. Pusing di bagian tengah atau di ubun-ubun kepala biasanya identik dengan hipertensi. Pusing di bagian belakang kepala sampai ke punuk dengan kolesterol. Ketiga-tiganya karakter pusing ini erat hubungannya dengan psikis. Nah, kemudian setelah ngalami pusing, ya, omsetnya turun, apa yang terjadi? Makan nggak teratur. Ketika makan tidak teratur, keluhannya bertambah tuh. Keluhannya apa? Lambung. Nah, lambung ini unik. Jadi Allah ciptakan satu organ yang luar biasa fungsinya. Kalau bayi, dia sebesar biji kelereng. Tapi setelah dewasa, dia dua kepal lengan orang dewasa yang mampu kalau terisi penuh 2 liter air. Luar biasa ya. Kemudian Allah ciptakan lambung dengan 10 lapisan meniskus. Untuk apa? Untuk melindungi agar asam lambung tidak keluar. Tapi ketika kita sudah tidak lagi mengembalikan hakikat sunatullah lambung, lambung kan tempatnya makanan ya. Terus kita nggak makan tuh, polanya berubah. Maka akan terjadi permasalahan. Biasa kalau saya menyebut segitiga asam lambung. Terjadinya asam lambung itu pertama dikarenakan oleh pikiran. Kemudian kedua pola makan dan ketiga asam lambung itu sendiri. Maka segitiga asam lambung ini akan menjadi permasalahan yang sulit sekali diurai. Mau tidak mau sebagai seorang pengusaha ya menjalankan bisnis, ketika ada pikiran pasti makannya akan berubah. Ketika makannya berubah asam lambungnya akan naik. Nah, akan terus saja begitu. Kemudian yang paling parahnya lagi, seseorang yang menjalankan bisnis kemudian dia melupakan hakikat kesehatan itu akan terserang sistem peredaran darahnya. Kalau udah bicara sistem peredaran darah, menyerang sistem peredaran besar, itu orang bisa terkena stroke. Hipertensi, kemudian nggak kuat nih, pembuluh darahnya pecah, terjadilah stroke. Kemudian kalau pembuluh darah ini menyerang sistem pembuluh darah mikro, akan terjadi apa? Diabetes. Ya, dimana kalau diabetes itu kerusakan sistem pembuluh darah mikro yang merusak seluruh tatanan yang ada di tubuh kita. Paling pertama yang akan diserang adalah kaki. Maka kalau dulu tahun-tahun 70, 80 itu kita jarang sekali mendengar kasus gangrem ya, luka yang diakibatkan oleh gula darah. Tapi sekarang banyak. Kenapa? Karena kita sudah melupakan hukum sunatullah kaki yang seharusnya digunakan untuk berjalan, tapi kita malah menggunakan kendaraan bermotor. Bayangin, belinya bakso, terus pakai motor, ya. Pakai motor udah mengurangi kerja organ ya. Kemudian yang dimakan bakso. Bakso itu ya makanan yang instan lah ibarat kata dan tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian apa yang bisa dilakukan Kang untuk memperbaiki kesehatan? Ya kita mulai perbaiki 3P-nya. Pertama pola pikir, kemudian kedua pola makan, ketiga pola rehat. Pola pikir, mau tidak mau 70% penyakit degeneratif terjadi dikarenakan permasalahan pikiran. Kita berikan contoh yang paling mudah. Seseorang yang kecenderungan memiliki rasa kecewa yang tinggi. Kecewa nih ketemu klien nggak jadi transaksi, nggak jadi closing. Maka organ yang akan terserang adalah liver. Di mana liver fungsinya untuk memfiltrasi darah. Ketika liver tidak bisa bekerja dengan baik, pasti tubuh akan mengalami permasalahan. Kemudian apalagi?
Lambung, ya. Lambung itu tempatnya rasa sedih. Maka orang kalau mengalami rasa sedih berlebih, pasti lambungnya bermasalah. Jadi psikomatis ini memang ada ya, hubungan antara penyakit psikis yang kemudian dia menggerogoti fisik seseorang. Jadi perbaiki pola pikir kita, selalu berbaik sangka. Kemudian yang kedua, pola makan. Kalau untuk diet mungkin orang Indonesia ini sulit banget diet ya. Gimana keluar rumah udah tukang gorengan ya, keluar ada tukang makanan, di mana-mana banyak banget. Dan itu sulit untuk kita hindari. Tapi paling tidak kita mengatur pola makan itu sendiri. Walaupun Rasulullah menyampaikan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Semua harus masuk ke dalam tubuh sesuai dengan porsinya. Karena hakikat makan itu dibutuhkan oleh tubuh untuk nutrisi tubuh, bukan untuk jajanan mata ya, bukan untuk kepuasan nafsu kita. Jadi makan itu untuk keperluan nutrisi, maka makanlah sesuai dengan kebutuhan. Makan makanan yang memiliki gizi seimbang, ada proteinnya, ada karbonya, ada seratnya. Kemudian tidak kalah penting, yang terakhir pola istirahat. Jadi pola istirahat itu setiap manusia normal idealnya tidur antara 6 sampai dengan 8 jam sesuai dengan kebutuhan. Nah ini yang paling sulit mungkin buat kawan-kawan, karena biasanya kalau sudah berada di luar akan lupa tuh. Ketika pola makannya nggak baik akan mengikuti dengan pola tidurnya itu. Pola tidurnya nggak baik akan melahirkan pola pikir yang nggak baik. Coba kalau kurang tidur itu nggak nyaman banget tuh. Boro-boro bisa dipakai mikir ya. Kadang-kadang aktivitas aja terasa berat. Kurang tidur itu yang membuat tensi tuh, heart rate-nya tinggi. Maka banyak orang yang kena stroke dikarenakan tidurnya nggak teratur. Kemudian tidur yang berkualitas juga akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh, memperbaiki pola metabolisme di dalam tubuh, sehingga tubuh kita bisa mendapatkan hak secara baik dan sepenuhnya bisa melakukan banyak aktivitas. Kemudian yang paling akhir, nah ini yang sering terlupakan, olahraga. Kenapa bisa melupakan olahraga? Karena kita bisa berpikir, wah ini herbal bagus nih ya, bisa memperbaiki sel, sehingga kita banyak minum herbal nih, setiap hari kita minum herbal. Kemudian kita makannya bagus nih, saya makan rebus-rebusan Kang. Tapi dia lupa untuk berolahraga. Hakikat tubuh manusia ini 70% adalah cairan, maka sifat dari manusia adalah dingin. Bisa dibuktikan di mana? Nah kalau perempuan kita lihat kenapa perempuan harus pakai mukena atau hijab yang boleh dilihat hanya telapak tangan dan wajah. Karena perempuan tuh murni 70% dia sifatnya dingin. Sementara laki-laki ini sifatnya ke arah panas. Bisa dilihat cara menutup auratnya dari pusar sampai ke lutut. Nah, ketika kita melupakan olahraga, maka kita melupakan satu bagian di mana tubuh harusnya dia memiliki sifat panas untuk merubah makanan yang kita makan bisa menjadi nutrisi. Kalau kita lihat di salah satu channel televisi itu, kalau buaya, dia habis makan atau pagi dia berjemur ya di muara sungai dengan membuka mulutnya. Ternyata berjemurnya dia itu membantu proses pencernaan. Supaya panas dari matahari bisa membantu lambungnya menghancurkan makanan dan menyerap nutrisi. Nah manusia ini nggak perlu berjemur, tapi paling tidak berolahraga. Ketika kita olahraga, maka tubuh kita ini akan mendapatkan panas dan bisa membantu menormalkan metabolisme tubuh. Tapi olahraga juga harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan usia, dan tentunya dengan target dan goals-nya. Jadi jangan sembarangan. Karena kalau sudah masuk di usia 40, 50, beberapa jenis olahraga tuh baiknya dihindari ya, terutama olahraga dengan high impact ya, naik turun heart rate-nya tinggi, ada futsal, kemudian ada bulu tangkis. Nah itu apalagi bulu tangkisnya malam hari, itu kan sangat luar biasa, dia melawan hukum alam panas dingin ya. Nah kemudian olahraganya juga sebetulnya tidak perlu lama, olahraga itu harian cukup 30 menit. 30 menit olahraga, apapun jenisnya, berjalan, bersepeda, itu dapat membantu menstabilkan kadar gula di dalam darah. Kemudian 30 menit kedua, itu akan membantu proses pembakaran lemak. Nah tinggal dipilih mau yang mana. Baiknya kita olahraga 60 menit dalam satu hari dan 100-200 menit dalam satu minggu. Nah itu sudah cukup mencukupi kebutuhan olahraga pada tubuh. Dan ingat, jangan memaksakan diri. Terus mencari pendamping, terus mencari mentor agar olahraganya ini sesuai dengan target dan tujuan. Nah, ketika usia kita bertambah, percayalah bahwa kondisi otot kita ini menurun fungsinya. Nah, ketika kondisi otot ini menurun, maka
ini akan sering mengakibatkan terjadinya cedera. Jadi jangan takut tuh ya buat kawan-kawan yang memang sudah usianya di atas 35, 40. Kenapa kalau melakukan aktivitas olahraga terus mudah mengalami cedera? Dikarenakan memang kondisi ototnya sudah menurun. Dan salah satu cara untuk memperbaiki kondisi otot itu bisa dengan sport massage. Jadi sport massage itu pijat yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi otot seseorang. Kemana tempat yang tepat untuk melakukan sport massage? Datang ke Pro Sport Massage and Injury Recovery. Lokasinya di Jalan Cagar Alam Selatan, Depok. Kontaknya ada di bawah ini di 0838 7981 0167. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Alus Spirit, sahabat scale up dan pengembangan diri.